Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat untuk kita Minggu 18 Juli 2021. Majelis Jemaat GKI Harap mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat melaksanakan ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing, secara virtual melalui channel YouTube Majelis Jemaat GKI Harap. Sesuai dengan surat edaran BPH Majelis Jemaat GKI Harap, untuk sementara ibadah tatap muka atau gereja ditiadakan, diganti dengan ibadah virtual pada tanggal 11 sampai 20 Juli tahun 2021. Untuk informasi lengkap sudah ada dalam warta jemaat yang diedarkan melalui WhatsApp.
Untuk persembahan syukur dapat diserahkan ke kantor sekretariat setiap jam kerja di kotak yang tersedia ataupun kotak surat di depan rumah, pastori, poster gereja. Apabila kantor sekretariat tutup, bisa melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penetua, dan diakon, song leader, pemain musik, multimedia, dan operator sound system yang bertugas pada ibadah Minggu 18 Juli 2021 melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKI Keharap. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain, maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam berita jemaat yang di-share via WhatsApp maupun via Telegram kepada anggota jemaat Keharap. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat beribadah, selamat merayakan Hari Anak GKI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 18 Juli 2021 secara virtual. Hari ini kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu, anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah air. Perayaan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama memuliakan Tuhan seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Anak-anak mari nyanyi.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa mengucap syukur dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi kami. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua kami. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami. Kami hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semuanya itu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin.
Untuk berita anugerah Tuhan, sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan amanat Nas GKI terdapat dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-54 sampai 61 dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita padanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi dihadapkan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan Almanach Nas Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 18 Juli 2021, ditetapkan dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai
sampai 16 dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Sebelumnya, baiklah kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena kasih setiamu ajaib, membela, memperlengkapi, campur tangan, dan memelihara keadaan kami, sehingga kami boleh dalam keadaan baik sampai saat ini, dan kami boleh dipersatukan dalam persekutuan minggu kami, walaupun secara virtual saat ini. Ampuni dan kuduskan kami ya Bapa, supaya kami layak dalam perhimpunan ini. Berfirmanlah bagi kami, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai yang ke-16 demikian bunyinya, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom Ibu Bapak kekasih. Puji Tuhan, kita kembali boleh dipertemukan walaupun dalam keterbatasan kita oleh karena situasi pandemi saat ini. Namun walaupun demikian, sekali lagi patutlah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena kita tetap masih dipertemukan dalam keadaan baik. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita saat ini bertepatan dengan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Maka di sana dikatakan tadi judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Jemaat kekasih, saya mau mengambil dari perwakilan nas ini yang menjadi sorotan bagi kita dalam kehidupan iman percaya kita, dan bertepatan dengan Hari Anak GKI tersebut. Pada ayat yang ke-15 saya baca ulang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ibu Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita lihat di sini, menurut versi nas saat ini, menjadi catatan kita, menjadi versi nas saat ini bahwa hal masuk kerajaan Allah atau diselamatkan seseorang yang menjadi ahli waris kerajaan surga itu disamakan seperti seorang anak kecil. Mengapa demikian saudara? Tentu saja kita tahu bersama dalam praktek yang kita hadapi hari lepas hari, bahwa perilaku dan sikap seorang anak dengan sikap mereka yang selalu tergantung, percaya, yakin, tulus dalam hubungannya kepada semua orang di sekeliling mereka, khususnya orang dewasa. Mereka begitu tergantung atas mereka, dan sikap mereka sekali lagi begitu tulus tanpa intrik, yang sering kali dialami dan dilakukan oleh orang-orang dewasa dalam relasi dengan orang lain. Jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, demikian
juga kita tekankan bahwa seorang anak itu dalam praktek sikap hidup mereka, dalam interaksi mereka begitu murni, polos, apa adanya. Jadi di sini hendak menggambarkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang sedang melalui proses tumbuh kembang mereka dengan dinamis, di mana langkah demi langkah mereka lewati dalam kepolosan, dalam kemurnian, dan dalam ketergantungan mereka. Jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, artinya di sini sehubungan dengan hari anak dan bagi kita selaku jemaat Kristus, di antara onak duri yang kita alami, yaitu pemrosesan. Seperti seorang anak ini tadi, dari kecil menuju remaja, dewasa, dan seterusnya, mereka melalui tahap demi tahap yang mereka ikuti dengan tulus, dengan murni. Demikian juga dalam kehidupan iman percaya kita, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga, supaya kita diselamatkan, supaya kita benar-benar menyambut kerajaan surga itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka biarlah kita menjadi seorang anak ini. Kita menyambut kerajaan Allah itu dalam kemurnian. Kita menjalani pemrosesan iman kita menuju kedewasaan, supaya dengan demikian kita benar-benar bertumbuh, karena kita tahu iman Kristen adalah iman yang dinamis, bukan iman yang statis. Namun tidak gampang memang kita bertumbuh dalam kedinamisan iman yang dituntut oleh firman Allah, karena di sana kita harus berproses dalam berbagai keadaan hidup kita. Namun seperti seorang anak yang begitu yakin dan begitu tergantung, begitu percaya kepada semua orang dewasa yang ada di sekitar mereka, maka biarlah juga kita mempunyai hati yang seperti itu kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan, kemurnian, ketulusan kita mengikuti Allah, bahwa Allah akan berpihak kepada kita, bahwa Allah akan menolong kita, sehingga sebagai warga gereja dengan latar belakang kehidupan kita yang kompleks ini, kita mampu terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, sehingga pada saatnya jika kerajaan Allah itu datang tiba-tiba, kita benar-benar sudah siap. Karena kita seorang pun dikatakan firman Allah tidak tahu kapan masa dan waktunya tiba. Tetapi jika kita terus yakin dalam ketulusan, dalam kemurnian iman kita, kapanpun masa itu datang, kita pasti siap. Dan kita pasti menjadi bagian kerajaan Allah itu sendiri. Dan kita lihat dari sisi Yesus, dari sikap Yesus. Yesus adalah orang yang peduli. Anak-anak diabaikan saat itu, anak-anak ditolak kehadirannya saat itu, tetapi Yesus memberikan teladan. Ia peduli kepada orang yang diabaikan. Ini sisi lain dari tujuan firman Tuhan saat ini. Selain ketulusan kemurnian dalam tumbuh kembang iman percaya kita dengan sikap seorang anak itu tadi, maka yang kedua adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan Kristen kita yang dinamis di tengah dunia yang penuh dengan rawa payah ini, kita pun mempunyai sikap peduli seperti Yesus. Anak-anak yang diabaikan, mari kita dengan kacamata iman melihat banyak orang memerlukan uluran tangan kita, lawatan kita, kasih kita. Jadi tujuan yang kedua adalah supaya kita peka seperti Yesus yang penuh dengan kasih, melawat dan menerima anak-anak tersebut. Dengan demikian, kita boleh menjadi mitra kerja Allah di tengah dunia ini. Mari kita selaku orang dewasa boleh lebih memperhatikan anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus yang diharapkan berkualitas dan diperhitungkan pada saatnya. Biarlah kita bersama-sama saat ini sepikir, seia sekata dalam ketulusan dalam pemrosesan iman
untuk mendukung keberadaan anak-anak kita di dalam kehidupan pelayanan lembaga GKI. Kita tahu kepedulian Gereja Kalimantan Evangelis kepada keberadaan anak-anak Kristen GKI itu sangat luar biasa. Karena dari program dan anggaran kerja yang ditetapkan oleh Sinode diteruskan kepada resort dan jemaat, anggaran untuk seksi pelayanan anak itu persentasenya adalah yang terbanyak. Mengapa? Dalam rangka mendukung anak-anak kita dalam pertumbuhan yang maksimal, cerdas, dan pada saatnya sekali lagi diperhitungkan. Biarlah kita menjadi seorang anak yang tulus di hadapan Allah. Biarlah kita menjadi seorang anak yang mempunyai jiwa yang murni di hadapan Allah. Biarlah kita mempunyai sikap yang tergantung, yakin dan percaya kepada Allah dalam refleksi iman kita terhadap sesama, kasih, kepekaan dan kepedulian. Selamat Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama kembali satu dalam doa. Kita angkat syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Sempurnakan kebenaran firman yang ditaburkan dalam keterbatasan kami ya Bapa Surgawi, supaya dengan hikmat kuasa Roh Kudus firman ini ditulis dalam relung hati kami, dan ia akan menjadi terang yang memimpin langkah juang kehidupan kami, sehingga dalam proses kehidupan iman kami di tengah dunia, kami boleh selalu murni tulus, boleh selalu yakin percaya dan tergantung kepada Allah seperti seorang anak. Dan dalam pikiran, perkataan, perbuatan dari waktu ke waktu, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan, kami boleh meneladani kasih Yesus yang peduli kepada orang yang terabaikan, yang digambarkan oleh seorang anak yang ditolak tadi. Sehingga siapapun juga yang memerlukan kehadiran kami, maka Allah boleh mengutus kami, sehingga kami boleh menjadi mitra Allah di tengah dunia. Dan nama Kristus itu boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami yang singkat dan sementara. Di Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis ini, kami hendak menyerahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka ya Bapa. Biarlah Engkau selalu melingkupi mereka di tingkat usia dan jenjang pendidikan mereka masing-masing, terlebih di tengah lingkungan pandemi saat ini, di mana keceriaan, di mana pergaulan, pertemanan dan sukacita dalam permainan mereka dibatasi. Namun biarlah kasih setia Allah campur tangan menaungi anak-anak, khususnya anak-anak gereja Kalimantan Evangelis di setiap rumah tangga kami. Biarlah Engkau memberikan kesehatan rohani dan jasmani, sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Pada saatnya menjadi kebanggaan setiap rumah tangga Kristen, menjadi harapan bangsa, negara, dan gereja. Maka kepadamu kami pertaruhkan anak-anak kami ya Bapa. Luruskan, teguhkan, dan urapi mereka, sehingga sekali lagi pertumbuhan perkembangan mereka berada di dalam perlindungan kuasa kasih dan pertolongan. Kami serahkan semua orang tua di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis secara istimewa, supaya hikmat surga, kesabaran, kasih, kekuatan itu datang, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi wakil Allah di tengah dunia dalam rangka mendidik dan mengarahkan tumbuh kembang anak-anak ini. Mari Engkau pimpin dan pelihara semua orang tua di tingkat keluarga Kristen ini ya Bapa, sehingga dengan demikian mereka mampu menuturkan, menyampaikan segala sesuai dengan kehendak-Mu bagi generasi penerus anak-anak keluarga Kristen ini. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini juga kami menyerahkan keberadaan gereja Kalimantan Evangelis, di mana pengurusan Majelis Sinode beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan dalam kepengurusan yang baru dalam periode selanjutnya. Biarlah hikmat, pengertian, kekuasaan dan kasih dari surga dilimpahkan kepada mereka, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, merumuskan dan memutuskan segala sesuatu yang menjadi harapan dan memberi jawab kepada persoalan jemaat. Maka kepada jua kami pertaruhkan peran mereka masing-masing di tingkat sinode, juga di tingkat resort-resort,
dan bahkan di tingkat jemaat-jemaat. Biarlah kami semua mampu diberikan hikmat surgawi, menempatkan diri kami sebagai orang yang dipakai, diurapi dan diutus oleh Allah untuk mampu menuturkan kebenaran Allah di tengah pergumulan dunia, supaya gereja kami di tengah pergumulan ini tetap eksis, di tengah pelayanan dan menjadi saksi Kristus. Maka biarlah dengan demikian hamba-hamba Tuhan juga berada dalam pemeliharaan para pendeta, penetua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, para penginjil. Ampuni dan kuduskan kami, urapi dan senantiasa perbaharui, supaya kami dimampukan untuk mampu menuturkan kebenaran Allah dalam sikap kehidupan kami. Kami pertaruhkan semua keluarga Kristen yang ada di lingkungan pelayanan jemaat GKI Harap. Biarlah keluarga per keluarga selalu berada dalam perlindungan-Mu. Pada saat ini kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada dalam tekanan dan pergumulan kehidupan. Mari Engkau lawat mereka. Mereka yang berduka, Allah hiburkan. Mereka yang bersedih, Allah hiburkan. Mereka yang mengalami pergumulan, Allah kuatkan. Dan mereka yang mengalami banyak permasalahan, Allah campur tangan. Mereka yang sakit, Allah sembuhkan. Dan biarlah Allah selalu nyata atas mereka, sehingga mereka boleh mengandalkan Allah dan Allah selalu hadir bagi mereka. Sehingga sidang jemaat Allah yang mengalami berbagai keadaan hidup ini tidak berputus asa, tetapi mereka selalu mempunyai semangat dan semangat yang luar biasa untuk menatap hari esok dalam pengharapan bahwa kuasa Allah akan selalu berpihak dan ada sertai mereka. Demikian juga jemaat Allah yang pada saat ini berada dalam kelimpahan, dalam kebaikan dan kelurusan hidup. Mari Allah bentuk dan tata hati mereka, supaya tidak menjadi pribadi yang arogan dan sombong, supaya mereka mampu berlapang dada dan menjadi berkat atas sesama, supaya mereka mengerti kebaikan kemurahan yang Allah berikan bagi mereka adalah dengan tujuan diberkati menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga apapun juga keadaan jemaat Tuhan dalam kelimpahan dan kekurangan boleh dicukupkan dalam kebersamaan, dalam ikatan kasih persaudaraan yang datang dari teladan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah Engkau melawat bumi ini, biarlah Engkau melawat bangsa ini, biarlah Engkau melawat daerah ini, supaya hubungan pandemi itu cepat berlalu dari antara kami. Namun sebagai orang percaya kami berseru, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Maka biarlah dalam segala situasi keadaan kami, Allah selalu meliputi kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati segala sesuatu, berbagai keadaan permasalahan kita kehidupan ini dengan bersandar pada kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa pergumulan, inilah pengharapan, ini syafaat suku sembah kami yang kami oloskan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, dan pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap syukur
Dan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia itu, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami dan hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyi untuk mengiringi persembahan syukur kita dengan menyanyikan lagu rohani anak, Berilah yang baik. Kita ulangi sebanyak 2 kali. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih di dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mazmur 144 ayat 12. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya.
tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram sebab